البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Karya, kitab aslinya karya Al-Imam Abul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahimatullah alaih. Perhatikan kitabnya yang punya kitab. Sekarang kita memasuki pembahasan seputar barakallahu fikum sifat-sifat postur tubuh beliau. Sudah kita lewati dulu ya, sebagiannya dalam kitab Asy-Syriniyat. Nah, sekarang ternyata disebutkan lagi di sini. Pembahasan seputar apa? Postur tubuh beliau. Bagaimana sifat-sifatnya? Perhatikan ya. Fi sifatihi dzahirah, yaitu pembahasan seputar sifat-sifat sifat beliau yang nampak. Paham ya? Postur tubuh beliau, bagaimana tubuh beliau, bagaimana rambutnya, bagaimana badannya, bagaimana barakallahu fikum tingginya, kita lihat. Waqad jama'a Syekh Abu Zakaria An-Nawawi, dan sungguh Imam Nawawi telah mengumpulkan Syekh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi di dalam kitab Tahdzibih faslan, satu pasal mukhtasaran yang ringkas, fihi, di dalamnya ada ungkapan faqal, penukilan di situ. Kana sallallahu alaihi wasallam laisa bitawil ba'in wala al-qasir. Perhatikan ini. Sungguh Rasulullah SAW dahulu adalah sosok seorang yang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Berarti apa? Kalau enggak terlalu tinggi, enggak terlalu pendek, sedang. Nih lihat perawakannya nih ya. Perawakan Rasulullah SAW tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Walal abyad amhak walal adam. Dan juga Rasulullah SAW tidak tidak terlalu putih sangat, tidak terlalu sangat putih, dan juga tidak terlalu coklat sekali. Berarti apa? Sedang. Disebutkan kurang lebihnya ya sawo matang. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu memang. Tidak terlalu hitam banget, tidak terlalu coklat banget, tidak terlalu putih sekali. Adam itu adalah asmar, coklat. Kemudian al-abyad al-amhad, bawah itu lihat tata-tata nomor 2 itu. Syadidul bayat alladzi la yukhalid bayatuhu humrah, yaitu putih sekali yang tidak tercampur warna putihnya dengan kemerahan, jadi benar-benar putih. Nah, beliau tidak terlalu putih, tidak terlalu coklat, sedang, sawo matang. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Walal ja'dil qatat, dan beliau juga tidak terlalu barakallahu fikum keriting rambutnya. Walasab, tidak terlalu lurus. Berarti ikal, gelombang, bergelombang, ikal, istilahnya gitu ya. Tidak terlalu keriting, tidak terlalu lurus. Tahu keriting kan? Tahu keriting ya? Tidak terlalu keriting, tidak terlalu lurus. Rambutnya ikal, bergelombang. Nah, kita lihat lagi. Wa tuwfiya wa laysa fi ra'sihi 20 sya'ratan bayda. Masyaallah, ini lihat ini. Beliau meninggal dunia dalam keadaan tidak ada di kepala beliau 20 rambut yang berwarna putih. Kalaupun ada enggak sampai 20. Maksudnya ubannya sedikit. Paham ya? Nah, biasanya kalau orang-orang yang normal itu biasanya ya, itu kan ubannya banyak, itu putih semua rambutnya itu ya. Nah, ini kata beliau disebut di sini wa tuwfiya, dan beliau meninggal walaysa fi ra'sihi 20 sya'ratan bayda. Nah, barakallahu fikum, tidak ada pada kepala beliau 20 rambut putih pun enggak ada di situ. Berarti menunjukkan bahwasanya benar-benar rambut beliau itu masih dominan hitam. Kami seperti itu ya. Wa kana hasanul jism, masyaallah. Dan beliau, perhatikan itu, beliau dahulu ada sosok orang yang bagus badannya. Ba'ida ma bainal mankibain, antara dua pundak jaraknya jauh, lebar, maksudnya pundaknya lebar. Pundaknya lebar. Lahu sya'run ila mankibaih, beliau punya rambut sampai kedua mangkibah, dua pundak. Ini kalau panjang. Jadi beliau kalau panjangkan rambut sampai barakallahu fikum dua pundaknya, tidak lebih dari itu. Jadi kalau mau gondrong enggak masalah. Barakallahu fikum, kalau gondrong tidak masalah, rambutnya panjang tidak ada larangan. Cuman jangan melebihi dua pundak. Karena Rasulullah seperti itu. Dan apakah termasuk sunnah? Para ulama telah menyebutkan bukan termasuk sunnah.
Panjangkan rambut bukan termasuk sunnah, cuman termasuk perbuatan yang kalau antum muta'assiyan mencontoh Rasulullah SAW yu'jar berpahala. Kalau sampai sunnahnya tidak. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Tapi kalau muta'assiyan dalam rangka mencontoh Rasulullah SAW yu'jar dapat pahala. Karena beliau kadang-kali pendek juga. Beliau pernah pendek, pernah panjang. Kalau panjang tidak melebihi pundak. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat. Wa fi waqtin, dan pada suatu waktu ila syahmati udhuneh, sampai dua ujung telinga panjangnya. Ini ukurannya ya. Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Kalaupun panjang enggak sampai melebihi pundak ya. Nah, barakallahu fiikum. Labas. Nah, jangan seperti gondrong desa. Ya, dan panjangnya sampai punggung, itu kurang tepat. Ya kalau mau panjang silakan sampai pundak. Paham ya? Kadang-kala beliau panjang sampai pundak, kadang sampai ujung apa ini? Ujung telinga. Wa fi waqtin, kadang-kala beliau juga panjang rambutnya ila nisfi udhuneh, sampai pertengahan dua telinga, berarti sampai tengah-tengah sini. Paham ya? Nah, kadang sampai pertengahan dua telinga ini, atau sampai ujung dua telinga, atau sampai pundak. Nah, terus bagaimana sisirannya Rasulullah SAW? Model-model atau bagaimana? Pihak tengah, sisir tengah, kanan, kiri. Namanya tarajul, bersisir. Nah, Rasulullah kalau dalam masalah perbuatan itu beliau sangat mencintai ke kanan-kananan. Paham ya? Kanan Nabi SAW yu'jibu tayammun fi tana'ulihi wa fi tarajjulihi wa fi tuhurihi wa fi sya'ni kullihi. Artinya apa? Kata beliau alaihi wasallam, dahulu Rasulullah SAW mencintai, menyukai ke kanan-kananan, baik dalam hal memakai sandal atau bersisiran. Kanan dulu baru kiri. Pihak tengah. Cukup. Nah, barakallahu fikum sisirannya. Naam. Kemudian apa barakallahu fik? Dalam semua perkara beliau secara global mencintai ke kanan-kananan. Paham ya? Jadi tidak ada salahnya kalau pakai jam kok milih tangan kanan, enggak ada salahnya. Paham ya? Pakai dalil yang umum. Nah, kalau antum pakai tangan kiri juga enggak ada larangan juga. Cuma kalau pakai dalil yang umum kanan, seperti itu. Kita lihat sini. Kasal lihyati, masyaallah, jenggot beliau lebat. Paham ya? Lebat jenggotnya. Nah, syasnal kafain, kedua telapak tangan beliau tebal. Ai ghalidul asabi', jari jemari beliau tebal. Dhakhmar ra's wal karadis, karadis sama dari kardus. Paham ya? Nah, karadis sama dari kardus. Bahasa Arab ini bukan kardus itu bukan. Paham ya? Kardusun. Ayo. Nah, jadi kepala beliau besar, kemudian apa? Tulang-tulangnya itu barakallahu fiik kuat. Paham ya? Nah, tulang-tulangnya juga besar. Secara global kepala beliau besar. Paham ya? Nah, karadis sama di kardus, bahwa itu disebutkan itu kan. Nah, al-karadis ru'usul 'idham wahiduha kardus. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi diperhatikan. Ini termasuk ciri-ciri yang kaitan dengan apa? Postur tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya. Fi wajhihi tadwir, wajah beliau bundar. Wajah beliau apa? Bundar. Nah, barakallahu fikum, wajah beliau bundar. Bundar tidak harus bulat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, sebutkan barakallahu fikum bundar, tapi bukan berarti bulat seperti bola, itu bukan. Paham ya? Nah, disebutkan riwayat yang lain para ulama telah menjelaskan, bundar itu maksudnya tidak terlalu bulat sekali, tidak terlalu panjang gitu loh. Paham ya? Ya, sedang. Ada ajal ainain, masya Allah. Nomor 7 bawah itu perhatikan apa maknanya ada ajal ainain. Ai syadidu sawaduha, bola matanya itu hitam pekat. Bola matanya hitam pekat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, bola matanya warna hitam pekat. Ada di antara antum yang bola matanya biru? Enggak ada kan? Orang Indonesia semua kan? Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, bola mata beliau hitam pekat. Masya Allah. Kemudian berikutnya tawila ahdabihima, alis beliau barakallahu fikum tebal dan panjang. Alis ini ya, tebal alis beliau. Ahmaral ma'aqi dha masrubatin, maksudnya apa? Maksudnya barakallahu fik, beliau memiliki apa? Memiliki rambut yang lembut.
mulai dari apa? Asy-sya'ru ad-daqiq min as-sadr ila surrah, yaitu memiliki rambut yang lembut. Rambut lembut itu masih enggak tebal sekali, mulai dari apa? Dada sampai surah. Surah itu pusar. Kadang ada kan orang yang tumbuh rambutnya sekitar sini, iya kan? Nah, barakallahu fiik, itu ciri-ciri beliau. Masya Allah. Nah, kalau qadhib itu enggak usah terjemahkan. Paham ya? Enggak usah terjemahkan, yang penting udah paham tadi ya. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Idza masya taqalla'a, apabila beliau berjalan tegap jalannya. Tegap jalan beliau. Paham ya? Naam. Ka'annama yanhattu min sababin. Seakan-akan beliau itu turun dari suatu yang tinggi menuju tempat yang rendah. Tegap. Paham ya? Naam, ay yamshi bi quwwah. Jalannya beliau itu kuat. Paham ya? Wasabab al-hudur, yaitu suatu tempat yang tinggi. Paham ya? Naam, jadi beliau kalau jalan itu tegap, seakan-akan beliau itu turun dari suatu tempat yang tinggi gitu loh. Jalan tegap. Paham ya? Masya Allah. Kita lihat lagi. Yatala'la wajhuhu, wajahnya yatala'la. Antum tahu artinya yatala'la? Hah? Berseri-seri. Wajahnya berseri-seri. Masya Allah. Wajah beliau yatala'la wajhuhu, wajahnya berseri-seri. Tala'lu al-qamar, seperti apa? Berseri-seri atau bersinarnya bulan Lailatul Badr, yaitu bulan purnama. Masya Allah. Yatala'la, berseri-seri, bersinar, terang benderang, bagaikan apa? Bulan purnama, bayangkan. Masya Allah. Naam. Ka'anna wajhahu al-qamar, seakan-akan wajah beliau itu bulan. Masya Allah. Terang benderang gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Masya Allah. Berikutnya, hasanus saut, suara beliau indah dan bagus. Suara beliau indah dan bagus. Suatu ketika beliau salat maghrib, membaca surat apa? At-Tur. Didengar oleh Jubair bin Mut'im. Waktu itu Jubair bin Mut'im itu masih kafir waktu itu. Paham ya? Dengar Rasulullah baca surat At-Tur sampai pada perkataan Allah Ta'ala, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu? Satu. Ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Dua-duanya enggak mungkin. Kaget gitu, langsung kaget, langsung tersentuh. Dan waktu itu pula dia langsung apa? Tertanamkan keimanan pada hatinya. Sampai saya mengatakan kada qalbi an yatir, kata Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu mengatakan hampir-hampir hatiku terbang, bayangkan. Bacaan Rasulullah bagus. Paham ya? Naam. Sahlal khaddain, kedua pipinya halus dan mulus. Kedua pipinya halus dan mulus. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Rasulullah SAW. Doni al-fam. Mulut beliau tebal. Paham ya? Doli tebal artinya ya. 8 bahwa itu ai azimul fam wasnam. Wasi'uh maksudnya apa? Tebal dan luas. Tebal dan luas. Nah, barakallahu fikum, tulang mulut beliau. Jadi kita katakan mulut beliau tebal. Sawa'al batn wasnam. Sawa'al batni was sadr. Naam, perut dan dadanya sama, rata. Jadi enggak perutnya menonjol dulu kan. Paham ya? Perutnya menonjol ya. Perut dan dadanya sama, rata. Masya Allah, tegap ini ya. Nah, barakallahu fiik. Jadi enggak terlalu kurus juga ya. Masya Allah. Asy'aral mankibain wa dira'ain wa al-sadr. Paham ya? Kedua pundak beliau dan kedua lengan beliau dan bagian atas dada beliau itu berambut. Ada rambutnya. Naam. Tawila zindain. Naam, zindain bahwa disebutkan nah, barakallahu fiik aduma sa'idain. Maksudnya apa? Kedua lengan bawah beliau itu panjang. Paham ya? Rahnam, rahbar rahah. Apa rahbar rahah? Sebetulnya itu wasul kaf. Kedua telapak tangan beliau luas, tebal. Kemudian pergelangan lengan bawahnya itu nah barakallahu fikum panjang. Masya Allah. Ashkalal ainain ay tawilu shiqqihima. Kedua mata beliau barakallahu fiik sangat lebar dan luas. Jadi pandangannya benar-benar tajam gitu ya. Nah, manhusal aqibain. Kedua mata kaki beliau ay qalilul lahmil aqd. Jadi kedua mata kaki beliau sedikit dagingnya. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Nampak menonjol itu ya. Biasanya kalau orang gemuk kan tertutup biasanya ya. Nah, walaupun nampak ini sedikit. Nah, baina katifai khatamun nubuwah. Di antara dua pundak beliau, katif, ada tanda kenabian. Apa tandanya? Kaziril hajalah, seperti kancing baju. Paham ya? Disebutkan wa kayyatul hamamah. Seperti apa? Seperti telur
Nah, barakallahu fikum merpati. Paham ya? Ya sebesar segitu. Ada semacam benjolan itu ya. Nah, barakallahu fikum seperti telur merpati, tanda kenabian. Nah, waktu itu siapa? Sahabat yang ketika ingin masuk Islam mencari dulu, pindah ini, pindah itu, pindah ini. Akhirnya ketemu Rasulullah SAW masih belum percaya awal mulanya. Akhirnya ngecek di antara dua pundaknya ternyata nemu apa? Benjolan tadi itu sebesar telur merpati. Siapa sahabat tersebut? Ayo, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Itu kisahnya masyhur itu ya. Nah, barakallahu fiik. Berikutnya, wa kana idza masya ka'annama tutwalahul ard. Masyaallah. Dahulu ketika beliau berjalan seakan-akan apa bumi itu dilipatkan untuk beliau. Paham ya? Nah, yajiduna fi lihaqihi wa huwa ghairu muqtaris. Maksudnya apa? Maksudnya itu, nah barakallahu fikum, mereka akan menjumpai ketika mengikuti beliau seakan-akan itu enggak jauh. Jadi kalau kita kan kalau jauh ya jauh, tapi kalau beliau itu seakan-akan bumi itu dilipatkan untuk beliau. Dilipat itu. Nah, maksudnya lebih dekat. Wa kana yasdil sya'ra ra'si. Waktu itu beliau, nah barakallahu fikum, menjulurkan, membiarkan rambut kepalanya terurai. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, maksudnya ya rapi, bukan terurai sembarangan ya. Tsumma faraqahu, kemudian beliau memisahkan. Faraqahu itu pisahkan kanan, kiri. Kanan, kiri. Wa kana yurajjiluhu. Waktu itu beliau yurajjiluhu, yaitu apa? Menyisiri. Jadi beliau bersisir. Bersisir boleh karena datang dalam hadis yang sahih, disahihkan sebagian para ulama juga. Sering-sering apa? Nah, barakallahu fi, ada larangan sering-sering untuk bersisir rambut. Itu larangannya tidak sampai haram, cuma makruh. Paham ya? Wa illa pada asalnya kalau dia punya rambut dirawat. Paham ya? Dirawat. Nah, menyisir tidak masalah tapi dikondisikan keadaannya. Wa yusarrihu lihyatah, beliau sering apa? Na'am barakallahu fikum, na'am menyela-nyela jenggotnya. Sela-sela. Dirapikan. Bukan dipotong ya. Adapun pendapat hizbiyun al-bid'ah wad dhalal wal iyad billah, kata mereka berdalilkan dengan istihad sebagian sahabat, kalau sudah sampai satu genggam dipotong, dirapikan dipotong, itu pendapat yang tidak benar. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Kenapa enggak benar? Karena makna memelihara, makna merapikan bukan memotong, dirapikan. Dan itu istihad tersebut, istihadnya siapa itu? Istihadnya apa? Ibnu Umar, itu istihad yang keliru. Kenapa keliru? Karena berseberangan dengan hadis Rasulullah SAW, qassus syawarib wa arhliha. Cukurlah kumis-kumis kalian dan biarkanlah jenggot kalian memanjang. Itu boleh panjang, biarin sampai perut pun nggak masalah, selama nggak mengganggu nggak masalah. Tapi kalau sudah satu genggam mau dilihat-lihat, dipotong, paham ya? Jadi antum nggak ragu lagi kalau lihat hizbiyun ahlul bid'ah wad dhalal wal iyad billah, mereka bagaimana? Ada jenggot segitiga, ada yang bulat, ada yang kotak, paham ya? Allah musta'an. Dikondisikan barakallahu fiik. Nasallahu an yahdiyahum. Naam. Kita lihat lagi. Wa yaktahilu bil ismit kullalailah. Setiap malam beliau barakallahu fikum menggunakan apa? Barakallahu fikum celak. Paham ya? Celak namanya ismit, celaknya. Nah, antum insyaallah tahulah di toko-toko herbal banyak dijual celak itu ya. Nah, beli setiap malamnya menggunakan celak. Tapi kalau belum pengalaman ya jangan sembarangan. Nanti kalau antum pakai celak belum pengalaman bisa masuk ke dalam putih-putih bahaya. Paham ya? Jadi ada caranya itu ya. Dimasukkan gini kemudian tarik, ada caranya. Kalau antum belum terbiasa ya jangan. Nanti malah bola mata yang hitam itu tertabrak semua, bahaya. Paham ya? Karena itu harus pengalaman, harus tahu caranya. Paham ya? Karena apa? Karena barakallahu fikum itu fungsinya apa sih disebutkan para ulama, di antara fungsinya adalah mempertajam penglihatan. Jadi kalau antum sering pakai itu, penglihatan tajam. Wah, masya Allah. Kapan-kapan beli ya, insyaallah ya. Nyoba. Nah, tapi harus tahu caranya, makanya. Nah, barakallahu fik. Kita lihat sini barakallahu fikum. Fi kulli 'ainin sanatu atrafin 'inda naum. Sebelum tidur beliau setiap mata ini tiga kali. 1 2 3. 1 2 3. Cara makanya harus orang-orang yang berpengalaman dan paham. Bukan di atas sini makanya. Antum makan sini nanti orang pada takut semua. Paham ya? Allah musta'an. Ini dimasukkan sini, di dalam sini. Mungkin soal sudah ada yang tahu caranya, diajari aja kalau ada celaknya. Kalau atas ini keliru. Paham ya? Kan fungsinya apa?
mempertajam pandangan tadi fungsinya. Kita lihat di sini dikit lagi. Wa kana ahabbas thiyab ilahi al-qamis wal bayat wal hibarah ini. Dahulu pakaian yang paling beliau cintai, yang paling beliau sukai, pakaian warna putih. Paham ya? Nah, dan komis ini adalah jubah. Yang kalau terjemahan kita jubah. Bukan kemeja pendek itu bukan. Komis itu kalau ma'ruf orang Arab jubah. Jadi kalau antum orang Arab antum ke Arab sana, ya akhi, hal ma'ak jubah. Jubah malah kurang masyhur sana. Komis ini jubah panjang ini. Paham ya? Jadi kalau antum sana tanya hal ma'ak komis itu jubah panjang ini. Kalau kita kan jubah ma'rufnya ya. Nah, beliau mencintai jubah dan warnanya putih. Warnanya putih. Nah, bukan berarti yang selain warna putih dilarang, tidak. Cuma beliau mencintai warna putih. Naam. Wal hibarah wa hiya darbun minal burud fihi humrah. Hibarah itu pakaian atau kain. Nah, barakallahu fikum, kain yang apa? Ada semacam barakallahu fikum merah-merahan. Wa kana kam muqamisihi sallallahu ila rusghi. Ini lengan panjang. Paham ya? Dahulu lengan barakallahu fikum jubah beliau atau pakaian beliau itu sampai rusuk. Rusuk itu adalah barakallahu fikum pergelangan tangan. Pergelangan tangan. Paham ya? Nah, ini semuanya afdaliyah. Antum punya jubah putih, lengan panjang, itu yang afdal. Paham ya? Nah, bukan berarti ketika jubah warna yang lainnya haram itu enggak. Nah, yang jelas jenis komisnya ini ya, jubah. Jadi sangat keliru kalau antum atau kita memahami fatwa Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, kalau pakai jubah pakai syuhrah itu enggak benar ya. Mungkin antum pernah dengar Syekh Muhammad Shalih Utsaimin ada fatwa ini dijadikan rujukan orang hizbiyun. Jadi kalau mereka di tengah-tengah masyarakat enggak mau pakai jubah itu, pakaian syuhrah katanya, bikin orang lari katanya. Keliru. Yang tepat pakaian syuhrah itu bukan pakaian jubah komis ini bukan, tapi pakaian sutra yang orang itu bangga, sombong dengan harga yang mahal. Pakaian jubah bukan pakaian syuhrah, pakaian syar'i. Nah, barakallahu fiik. Jadi kalau antum berjubah, barakallahu fikum di kampung masyarakat santai aja. Sahal, enggak masalah. Paham ya? Bukan syuhrah ya. Itu tidak benar. Nah, barakallahu fiik. Allahu musta'an. Lubsa labisa fi waqtin hullatan hamra wa izaran wa rida. Masyaallah. Suatu ketika beliau juga memakai hullah, yaitu pakaian yang berwarna merah. Merahnya sini sebutkan dalam riwayat yang lain bukan merah polos. Ada semacam garis-garis warna hitam dan putih. Paham ya? Jadi menunjukkan bahwasanya enggak merah polos gitu ya. Nah, walaupun para ulama silang pendapat mengenai apa hukumnya memakai pakaian berwarna merah, mereka tetap menyarankan ahsannya kalaupun merah dikasih warna yang lain. Paham ya? Nah, biar selamat dari perselisihan. Kita lihat sini itu kalau merah polos ya. Beliau juga memakai izar, sarung. Warida, selendang. Selendang itu biasanya ditaruh di bagian sini, syal namanya. Kalau musim dingin biasanya dikalungkan gini. Paham ya? Jadi kalau di Yaman ma'ruf itu ya. Nah, barakallahu rida semacam selendang itu. Wa fi waqtin saubain akhdarain, dan pada suatu waktu beliau juga memakai dua pakaian berwarna hijau. Nah, wa fi waqtin jubbatan dayyiqatal kummain. Suatu ketika beliau juga memakai jubah, sejenis jubah dayyiqatal kummain, yang kedua lengannya sempit. Wa fi waqtin qaba. Ini sejenis pakaian juga nih. Wa fi waqtin imamah sauda. Dan dalam suatu waktu beliau juga pakai sorban warna hitam. Wa adkha tarafaha baina katifah. Beliau menjulurkan ujungnya di antara apa? Di antara katifah, pundak. Nah, dijulurkan, bisa di belakang ini juga bisa. Ini dijulurkan. Nah, istilahnya memakainya namanya khimar. Bukan khimar ya, khimar. Paham ya? Kalau khimar itu memakainya seperti ini. Ma'rufnya biasanya ada iqal itu di sini kalau orang Saudi. Paham ya? Nah, gini pun enggak masalah juga, ma'ruf di Arab sana. Paham ya? Naam. Kita lihat sini barakallahu fikum wa hitakumullah. Wa fi waqtin mirtan aswada ay kisa. Ya sana semacam selendang. Nah, wala bisal khatam wal khuf wan na'al. Dan beliau juga memakai cincin serta khuf. Khuf itu semacam kaos kaki terbuat dari kulit. Perhatikan, khuf itu semacam kaos kaki terbuat dari kulit. Nah, terbuat dari kulit.
Nah, barakallahu fikum seperti itu. Paham ya? Dan beliau juga pakai sandal. Jadi sebutkan dalam riwayat itu bahasanya Rasulullah kadang jalannya itu pakai sandal, kadang hafian. Hafian itu tanpa sandal. Jalan tanpa sandal. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Intaha ma dzakarahu, selesai penukilannya. Wa qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu ma masastu dibatan wala hariran alyan min kafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, lihat ciri-cirinya nih. Kata Anas bin Malik, paling tahu beliau Anas bin Malik, kenapa 10 tahun menjadi pembantu Rasulullah SAW 10 tahun, khadibun Nabi, pembantu Rasulullah SAW. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku tidak pernah menyentuh sutra wala harir. Dibat itu kain sutra, harir juga kain sutra, cuma jenisnya beda. Paham ya? Jenisnya beda. Nah, maksudnya sama-sama sutranya, mungkin yang ini lebih halus, ini nah barakallahu fikum kelas di bawahnya. Intinya kata Anas bin Malik, aku tidak pernah menyentuh kain sutra, iya, nah barakallahu fikum, lebih lembut, melainkan nah barakallahu fikum lebih lembut daripada apa? Daripada kedua telapak tangan Rasulullah SAW. Maksudnya kedua telapak tangan Rasulullah itu lebih lembut itu loh ya. Masya Allah. Wala shamamtu raihatan qattu atyab min raihatir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak pernah mencium bau sesuatu yang lebih wangi daripada bau Rasulullah SAW, bau misik Rasulullah SAW. Masya Allah. Nah, kalau kita tidak ya, paham ya kalau kita ya, baunya tahu sendiri ya. Tapi Rasulullah bau misik. Masya Allah. Naam. Walaqad khadamtu Rasulullah SAW 10 sinin, dan aku membantu Rasulullah SAW 10 tahun. Membantu Rasulullah SAW 10 tahun. Fama qala li, enggak pernah Rasulullah mengatakan padaku uffin qat. Paham ya? Nah, wala qala li syai'in fa'altu lima fa'alta. Enggak pernah mencaci maki atau memarahi, nah marah terhadap siapa? Anas bin Malik 10 tahun padahal. Masya Allah. Dan tidak mengatakan kepada beliau, kenapa kamu lakukan seperti ini? Wala li syai'in lam af'alhu, dan juga tidak mengatakan apa-apa pada suatu perkara yang aku tidak mengerjakannya. Ala fa'alta kadza, hendaknya kamu mengerjakan seperti ini. Jadi beliau Masya Allah, dalam artian Anas bin Malik 10 tahun itu menjumpai beliau akhlaknya sangat mulia. Siapa? Dari kalangan sahabat yang bantu Rasulullah dalam masalah sandal. Kalau kemana-mana dibawakan sandal Rasulullah SAW. Kalau mau pergi, disiapkan. Nanti kalau beliau masuk, diambil, ditaruh dimasukkan apa? Kedua lengannya di sandal tersebut. Sandalnya bentuknya di sini. Sandal jepit. Siapa itu? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Naam, sudah kita lewati semuanya ya. Yang terakhir, wa qala Abdullah bin Salam, lamma qadima Rasulullah SAW al-Madinah. Ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, injafalan nasu ilaih. Injafala bahwa disebutkan asra'a wa madha. Manusia mereka bersegera cepat menuju Rasulullah SAW. Maksudnya segera mengeruyuk, berkeruyukan, berkumpul. Paham ya? Nah, seperti itu. Injafala ay asra'a. Manusia segera mendatangi Rasulullah SAW. Falamma nadartu ilaih, kemudian tatkala aku melihat padanya, araftu anna wajhahu laysa biwajhi kadzdzab. Aku tahu secara persis bahwasanya wajahnya bukan wajah orang yang pendusta. Sallallahu alaihi wasallam daimatan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Nah, ini sudah kita selesaikan pembahasan seputar apa? Postur tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nasallaha as-salamata wal afiyah. Walhamdulillah.